Ditemui di acara diskusi bertajuk Menuju Kabinet dan Kepala Daerah Profesional, Jujur Merakyat yang dilaksanakan bincang sore di Rumah Juang Relawan Jokowi pada 8 Mei, Muhammad Kodari, pengamat politik mengatakan, demokrasi itu memang memerlukan adanya oposisi. Nah, apakah kemudian oposisinya ini satu partai atau dua partai itu kembali kepada Pak Prabowo. Tetapi hemat saya, kalau PDI Perjuangan yang oposisi sebetulnya sudah cukup ya, karena sudah hampir 20% dari total parlemen dan ya itu sudah mewakili aspirasi di masyarakat. Yang kedua, kalau ada partai politik yang masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran di luar koalisi Indonesia Maju bisa diterima dalam kerangka bahwa memang memberikan dukungan kepada parlemen, tetapi dengan syarat bahwa yang masuk itu harus menyesuaikan diri dengan programnya 02, ritmenya harus cocok, dia nggak boleh toksik, dia tidak boleh negatif, dalam pengertian dia jangan mengganggu ritme dan bertentangan dengan visi dan misi dari 02. Itu menurut saya syarat yang diperlukan. Bang, ini kalau misalnya dilihat kan Nasdem yang sebagai belakangan terakhir yang menyatakan dukungan ke Pak Prabowo ini kan tidak meminta jatah menteri. Apakah memang semua partai yang artinya nantinya akan berlabuh ke Prabowo Gibran ini tidak perlu meminta jatah kursi menteri atau bagaimana? Karena kan tidak ikut berjuang dari awal. Iya, kan begini, kalau kita bicara menteri itu kan prerogatif dari presiden. Jadi sebetulnya kembalikan saja kepada Pak Prabowo. Tetapi saya yakin Pak Prabowo sudah punya hitungan dan sudah punya kalkulasi. Dan tentu saja nanti yang akan partai politik yang gabung dengan pemerintahan pasti mendapatkan porsi menteri. Berapanya memang sebaiknya diserahkan kepada Pak Prabowo, karena memang konstitusi kita mengatakan demikian bahwa menteri itu adalah prerogatif presiden. Soal ini bahwa ada deklarasi dari salah satu capres menyatakan akan menjadi sikap oposisi, cuman kan di satu sisi tidak sejalan dengan sikap partai yang artinya menunggu rakernas PDIP pada hal ini. Bagaimana Bang Anda melihat? Ya, kan mereka bicara sebagai calon presiden. Nah, sikap mereka sebagai calon presiden itu bisa beda, bisa sama dengan partai politik pengusungnya. Dalam kasus Anies kelihatannya berbeda, paling tidak dalam konteks Nasdem dan PKB. Tetapi dalam konteks Ganjar kelihatannya akan sama, minimal dengan PDI Perjuangan. Tetapi P3 pun juga belum tentu sama kan dengan Ganjar kan. Jadi kita harus bedakan antara calon presiden dengan partai politik. Mana yang akan lebih berperan, ada porsinya masing-masing. Calon presiden mewakili konstituennya, partai politik porsinya di parlemen. Oke, jadi menurut Anda sikap Ganjar ini akan menentukan sikap PDIP ke depan pada waktu rakernas nanti? Ya, tapi merupakan cerminan. Saya kira sikap Ganjar adalah cerminan dari sikap PDI Perjuangan yang akan rakernas pada akhir Mei nanti. Saya kira akan paralel lah antara sikap Ganjar dengan sikap PDI Perjuangan. Sylvester Matutina, organ relawan Solidaritas Merah Putih, mengatakan, ya sudah mulai muncul sih wajar-wajar aja ya, namanya juga komunikasi politik, terus teman-teman juga genit-genit, tapi kalau list yang beredar itu, saya sebagai dari TKN bahwa itu tidak benar, list yang beredar itu, karena memang penyusunan kabinet ini belum terjadi. Tapi kalau memang hanya bincang-bincang antara teman-teman partai ataupun di relawan atau kalangan pengamat, ya tidak jadi masalah. Karena itu kan memang dalam politik kan semuanya bisa saja terjadi. Teman-teman yang mau berambisi jadi menteri, ya, usulan aspirasi ya. Jadi itu wajar saja. Tapi untuk kepastiannya belum ada. Seperti yang ada di list atau daftar selama ini. Tapi sudah ada komunikasi mungkin dengan ketum-ketum parpol, dengan ketua-ketua relawan? Untuk yang itu sih enggak ya, paling bercanda-bercanda aja. Wah ini nanti jadi menteri ini gitu. Tapi kalau untuk mengerucut belum. Nah kemudian kan Ganjar dan Mahfud kemarin kan sempat declare kalau mereka tidak akan masuk dalam kabinet gitu, mereka akan menjadi oposisi. Nah, itu pandangannya bagaimana? Oh, itu kita setuju sekali 200%. Karena memang dibutuhkan oposisi dan itu halal. Dan untuk agar pemerintah ini harus ada yang melakukan pengawasan atau check and balances. Dan itu penting sekali. Dan kita mendorong kalau bisa memang benar-benar terjadi gitu. Jangan hanya wacana. Tapi PDIP masih belum menentukan posisi nih.
saat ini? Ya, mungkin mereka kan masih konsolidasi di dalam, hanya memang kan capresnya dalam hal ini Mas Ganjar kan sudah bilang bahwa beliau akan oposisi. Seperti Bang Hudori bilang tadi bahwa itu juga mencerminkan PDI Perjuangan gitu. Tapi kalau Bang Silvester melihat tahun 2019 kan Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo nih untuk jadi menterinya. Kalau Bang Silvester melihat Pak Prabowo akan melakukan hal yang sama nggak? Para capres-capres ini nanti akan ditarik juga masuk kabinet? Saya pikir enggak ya, karena memang mereka mungkin porsinya akan bermain di pilkada nanti jadi gubernur atau bahkan mungkin jadi Pak RT. Jadi saya pikir nggak ada yang mengajak juga nggak ada yang diajak, jadi enggak.